Selamat siang bosku, apa kabar? Di sini saya akan sedikit sharing tentang cara filtrasi daripada filter talang ukuran 50 cm, cara menyusunnya. Nanti akan kita bahas ini yang sudah di set, sudah terpasang, dan akan kita susun lagi yang satunya, yang untuk di sana ya. Nanti ada nih. Jadi yang di sana sudah tersusun, yang ini tinggal yang ini. Nah, ini ikannya kita lihat di sini ya, ada rancu sapi. Nah, di sini sama rancu lionhead. Di sini bodinya sangat bagus bosku ya, perkembangannya. Perkembangannya tuh saya pakai pelet hoki sama pelet Okiko Platinum punya Lohan. Jadi saya aplikasikan pelet Lohan kepada ikan koki saya ini bosku. Jadi di sini bodinya, postur jadi semua bosku ya. Ini juga satunya. Jadi sebenarnya ini lagi, kemarin saya habis grooming di pakai styrofoam bosku ya. Pakai styrofoam, bodinya lumayan jadi, dari awalnya kurus. Ada di video saya itu yang pertama awal saya ambil ikan ini, yang di perawatan cara menyembuhkan ikan dari white spot ya bosku ya. Nanti saya cantumkan di atas pojok sini bosku ya. Ada, kalau mau lihat wujud awalnya ikan ini bosku. Nah, nanti kita bahas masalah setup filter talang 50 cm. Jadi ini filter talang ukuran 50 cm, cara menyusun media-media biologis yang ada pada filter talang ini bosku. Jadi yang ini belum disusun, yang ini sudah disusun. Oke bosku, kita mulai dari awal bosku ya. Di sini kita pakai pompa ukuran 2000 liter per jam. Daya hisapnya 2000 liter per jam bosku ya. Kelihatan kan? Armada SP 2600 A, 2000 liter per jam. Wattnya sekitar berapa tuh ya? 30-an watt, 33 watt. 33 watt. Jadi oke bosku, di sini yang kosong masih ya. Jadi yang kosong, nah bosku, sambil kita bisa aplikasikan filter talang ini gimana ya, dengan apa itu ya, dengan tanpa disusun dua begitu ya, atau hanya satu begini. Susun dua begitu bisa, atau satu aja bisa. Nanti kita akan kasih contoh gini ya. Ya, jadi sebelum kita susun, saya ingin perlihatkan dulu pompa yang baru saya pakai. Kalau yang di sana saya pakai Armada SP 2600. Nah, yang di sini saya akan aplikasikan dengan pompa Hikari HK P1600. Nah, di sini kekuatan hisapnya ada di 1700 liter per jam, dayanya 16 watt. Jadi yang Armada itu tadi yang di sana itu 33 watt, 2000 liter per jam. Nah, kalau yang ini cuma 16 watt. Oke, kita pasang dulu bosku ya di sini ya. Jadi isi-isinya tuh langsung di skip aja ya, isi-isinya ini ya. Langsung di skip aja, kita pasang dulu. Ya, jadi ini bosku ya isinya ya. Pompanya nih Hikari HKP 1600. Jadi ini dia dapat cadangan ini ya. Cadangan ini kalau mau pakai yang 2 input, atau yang satu output, atau yang 2 output. Jadi kita pakai yang ini. Kita simpan, kita akan pasang lagi ini. Sebenarnya ini bisa kita lakban ya, orang ada yang dilakban di sininya supaya lebih fokus, kita nggak usah, karena pabriknya udah tahu pompa itu tujuannya buat apa, seperti apa, makanya dirancangnya seperti ini bosku. Jadi nggak pakai ribet-ribet, tinggal kita pasang aja. Oke bosku. Ya oke bosku, jadi di sini sudah saya pasang pompanya di dalam. Nah, ini masih kotor ya bosku ya. Nah, ini masih kotor di dalam pompanya. Ini saya setting begini. Jadi rencana saya pakai 2 aja. Maaf. Jadi saya nanti kasih kayak gini bosku ya. Jadi setting gini. Oke, kita pasang. Nah, jadi di sini saya pakai perekat seperti ini ya. Kelihatan gak sih? Ya. Oke bosku, kalau di sana saya pakai perekat yang seperti ini, supaya nggak goyang-goyang bosku. Di pipa ininya ya, pipa yang naik dari atas pipanya,
dari atas pompa ke atas naik. Jadi susunannya saya perkenalkan dulu yang ini ya. Ini kita angkat aja dulu lampunya bosku. Jadi ini bosku ya. Di sini kita matikan dulu pompanya ya. Kita matikan dulu pompanya, kita cabut. Seperti biasa bosku. Ini kita lepas. Mohon maaf kotor bosku ya, kotor pipanya, pipa yang ininya. Nah jadi ini susunan medianya saya geser dulu. Jadi dari sini kita angkat, turunkan dulu. Jadi ini susunan medianya bosku ya. Jadi ini susun yang bawah, ini yang tadi ini kita angkat seperti ini. Jadi dari sini saya susun bioring bosku ya. Nah, kemudian yang kedua saya kasih karang jahe di tengah. Kemudian saya kasih bioblok 2 kanan kiri. Sebenarnya di sini bisa dikasih muat lagi. Nah ini volume air dalam keadaan pompa mati bosku. Dalam keadaan pompa mati, volume airnya seperti ini. Jadi ini volume airnya bisa ditambah, dinaikkan dengan cara seperti ini. Dikasih reducer dari 3/4 ke 1. Jadi muatnya di sini di drat. Ini kan drat 1 inch. Jadi volume airnya nanti akan mencapai batas seperti ini. Ini adalah filter talang yang saya buat waktu itu, yang saya review bosku ya, yang saya buat videonya itu. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Yang 50 cm ini saya pakai videonya itu. Jadi kenapa saya bilang filter talang tanpa skat itu bagus, karena ini kan cuma ukuran 50 cm, beda dengan yang 80 cm. Ada videonya bosku ya. Nah, nanti di video saya dicek aja di channel saya, ada yang 80 cm. Dia space-nya banyak bosku. Jadi ini kan cuma 50 cm, jadi kecil bosku jaraknya ya. Jadi makanya saya buat tanpa skat. Kalau di skat kurang spasinya. Jadi kalau seperti ini kan, kita nyalakan pompanya ya. Jadi seperti ini ya. Ini saya kasih contoh tanpa yang mekanisnya dulu, kita kasih nyala dulu. Nah, jadi seperti ini. Seperti ini jatuhnya air. Nah, volumenya akan naik pada batas ketinggian itu. Nah, setelah itu dia turun. Kalau kita kasih seperti itu. Nah, tapi terlalu banyak bosku, bebannya terlalu besar. Nah, sampai filter talangnya hampir luber. Jadi makanya saya nggak buat seperti itu. Kita matikan dulu. Nah, ini bisa kita potong lagi, kita potong pendekkan supaya airnya tidak terlalu tinggi. Tapi saya nggak pakai ini bosku, karena bebannya ini berat bosku ya, filter talang nih. Jadi saya atur ketinggian memang hanya sebatas ini. Tank 50 cm sudah sangat berguna bosku, dengan media biologis sebanyak ini. Ikannya juga nggak banyak, walaupun banyak segini sudah cukup bosku. Kuncinya satu, setelah kita susun seperti ini, kasih aquabacter. Jadi aquabacter seperti ini ya, aquabacter. Ini harganya berapa ya, kalau nggak salah 13 atau 17, lupa juga bosku. Ini udah lama, irit banget ini. Saya cukup 1 kali gini lah. Nah, 2 kali cerot lah, 2 kali dalam 1 kali pasang setelah ganti air gitu. Ini fungsinya itu membantu mempercepat penguraian bakteri bosku ya, menjadi bakteri baik. Nanti ini bioblok banyak sekali rongga pori-porinya. Makanya saya suka sekali pakai ini dan karang jahe. Kenapa saya nggak pakaikan biobol? Nah, karena sudah cukup bosku. Ini sebagai rongga bakteri sudah sangat cukup bosku. Kita masih banyak di sini ya. Karang jahe sama bioblok. Ini akan kita susun di tank satunya. Nah, jadi kita susun seperti ini nanti. Seperti tadi saya bilang, kita susun seperti ini. Nah, ini lihat ya. Ini di bawahnya belum dikasih L, di bawahnya nih. Tidak sama seperti itu. Sudah dikasih L. Jadi walaupun kita nyalakan, deras airnya itu tidak terlalu ini bosku ya. Tidak terlalu turun ke bawah. Jadi ikannya nggak terlalu pusing. Jadi dipantulkan ke dinding atau bisa jadi dikasih pipa turun ke bawah. Jadi di sini kita belum kasih, nanti kita kasih pakai ini.
kita sambungkan ini ke sini bosku ya, kita pasang. Jadi kita pasang dulu. Jadi setelah kita pasangkan shock dart seperti itu, shock dartnya kan, nah itu shock dartnya sudah kita pasang di situ. Kita kasih keni L sama pipa 1 inci ini kan ada kan kecil nih. Nah kita pasang di sini bosku, seperti itu. Jadi biar pantulannya, soalnya kita piara ikannya tergantung ikannya juga bosku ya. Kalau ikannya besar nggak masalah sih, langsung di ngocorin ke bawah nggak masalah. Masalah ikannya kecil-kecil bosku. Jadi saya belajar miara lohan yang di sini ya. Nah itu juga kalau ikan koki agak ini lihat ya, jernih bosku, jernih banget karena saya nggak cuci nih, udah matur nih. Ini media saya ini sudah apa ya, sudah murni, sudah bakteri baiknya sudah banyak. Jadi saya kemarin cuma bilas 1 kali pakai air biasa, kemudian saya langsung aplikasikan ke talang ini bosku. Ini baru running di talangnya, ini baru running sekitar berapa hari ya, 3 hari ya Pak. Yang tapi maturnya bukan di sini, maturnya kemarin pas di sini dia. Jadi saya aplikasikan di sini. Jadi ini bisa diaplikasikan seperti ini bosku ya. Bisa disusun 2 seperti ini. Nah, bisa disusun 2 seperti ini, bisa juga nggak usah. Kalau saya kan rencana nggak usah, jadi gini. Nah, nggak saya susun 2 jadi gini ya bosku ya. Kita susun awalnya. Nah ini maaf ini bosku bolak-balik ya, karena ini kita jadikan perbandingan bosku. Yang di sana yang susun 2, ini yang 1. Kita pasangkan di sini karang jahe ya bosku ya. Nah, dulu kita tutup dulu ini silau. Jadi di sini kita pasangkan karang jahe sama bioring. Nah, jadi di sini kita kasih bioring secukupnya saja bosku ya, secukupnya, karena apa ini ya, gak usah banyak-banyak bosku. Ikan ini kan bukan yang panjang bosku ya. Ini dulu kita kasih karang jahenya lagi. Ya jadi seperti ini bosku ya. Ini sudah kita susun hampir sama seperti yang di sana yang sudah murni, sudah matur ya bosku ya, sudah jernih. Nah ini dari awal bioring, karang jahe. Ini karang jahe pori-porinya lihat bosku. Kenapa bisa jernih? Karena ini bakteri baiknya tersimpan di sini, pengurai amoniak. Jadi bioblok, ini bioblok, bandingkan bosku ya, bioblok yang baru belum dipakai sama yang sudah dipakai, kita bandingkan yang sudah matur. Lihat, nah, ini sudah mengandung bakteri baik bosku. Jadi seperti ini aja bosku ya, settingnya sama bosku, sebelah juga sama. Nah nanti kita lihat, sekarang kita lihat susunan di atasnya, yang ini media biologisnya. Kita lihat di sini. Nah dari awal, yang ini kan tadi di atas itu bosku. Jadi di atas sana kan, ini semua saya filter talang saya bikin sendiri bosku ya. Nah ini dari awal. Nah lihat titik jatuhnya air 3. Itu kan 3 tuh outputnya tuh. Tuh 3 ya. 3. Jadi di sini awalnya seperti ini. Ya bosku ya. Jadi seperti ini chambernya ya. Yang atas kasih tatakan. Ini biar pakai pompa 3500 nggak bakal luber bosku. Saya udah nyoba ini berkali-kali filter ini, talang ini. Jadi yang paling bawah dulu ini apa sih namanya nih, japmat apa ya namanya, lupa juga lagi. Yang biru nih, kapas biru nih. Nah kemudian ini saya kasih 3 lapis bosku, 3 lapis ya, 1 2 3 lapis. Yang ini yang saya cuci setiap paling lama tuh 3 hari sekali saya cuci ini. Kemudian ini. Nah biasanya juga di sini ada ulat bosku ya. Biasanya kalau sampai 5 hari 6 hari nggak dicuci tuh di sini ada ulat apa cacing darah gitu ya. Itu jangan takut, jangan juga bilang harus kalau ada cacing berarti sudah matur. Enggak bosku, itu tuh apa ya, hewan yang serangga yang bertelur. Memang filter talang ini sering dihinggapin sama serangga bosku, jadi jangan kaget. Nah terutama di sini nanti kalau ada semut-semut kadang bertelur bosku, jadi biasa aja itu. Jadi ini kita susun di atasnya sini bosku ya, susunannya tadi seperti itu. Yang paling atas biofoam, kita ganjal dulu di sini. Kita kasih ganjalan di sini ya, ganjalan. Kemudian kita taruh di atasnya. Jadi kurang lebih seperti ini setupnya,
sudah kelihatan tadi kan, media mekanis di atas, media biologis di bawah. Kenapa saya nggak kasih media kimiawi? Karena kayak seperti batu zeolit dan apa itu namanya, arang aktif, itu ada masa pakainya. Saya udah nggak pakai seperti itu bosku. Ikan apa, alhamdulillah air saya nggak ada yang bawa amis ikan saya, karena dari media biologisnya juga, sama dari kita rajin-rajin mencuci kapas dan airnya setiap 4 hari dikuras sekitar 30% bosku. Nah sekarang kita nyalakan pompanya ya. Jadi dari atas disaring ke bawah. Di sini kotoran yang turun ke sini sudah bersih. Nah, kita lihat ya, 3. Nah, kemudian outputnya seperti ini. Sengaja saya jaga volume air setinggi ini bosku, karena sudah terendam juga. Ini kemarin saya buat matur juga seperti ini bosku, nggak terendam semua. Jadi agak semi seperti ini, cepat banget maturnya. Tapi dengan cara dibantu ini bosku ya, Aquabacter ini. Nah, Aquabacter ini ya kelihatannya. Nah, kemudian yang sebelahnya kita aplikasikan sama, tapi tidak disusun seperti itu, tidak 2. Bagaimana kalau kita cuma punya 1 filter talang, atau kita nggak punya box seperti ini mau disusun 2? Gampang bosku, tinggal bikin tatakan seperti ini kan, entah dari apapun itu tatakannya, seperti ini kan. Kita taruh di atasnya sini. Nah, jadi diganjal supaya kapasnya nggak kerendam air bosku. Itu tujuannya, tujuan utama daripada diganjal seperti ini bosku. Dibuat tatakan seperti ini ya. Jadi yang di bawah itu kelihatan nggak ya? Bioring, karang jahe sama bioblok. Nah, paling bawah kita kasih ini dulu, karena ini cuma 2, saya buat 2 ininya, outputnya ya segini cukup ya. Kita begini kan bosku, lapis 2 aja, atau kita lebarkan seperti ini. Nah, lebarkan, kemudian kasih kapas putih. Kapas putih ini masih baru bosku ya, soalnya ini kan baru pertama di setup bosku, pertama setup. Jadi seperti ini, jangan takut ya bosku ya. Nah, jadi setupnya seperti ini. Kemudian di atas kasih ini, tujuannya biofoam ini, tahu nggak kenapa bosku? Biar penyebaran air yang jatuh dari sini menyebar ke kapas yang lain, jadi nggak lurus-lurus aja. Baru ini juga menyaring kotoran-kotoran kasar seperti ini ya, kotoran yang besar seperti ini. Mana ya tadi? Nah itu. Jadi ikan kayak, terutama kayak ikan kopi itu, dia ikan kotorannya tuh banyak bosku, besar-besar. Apalagi kalau ikannya udah besar-besar bosku ya. Nah, jadi di atas itu biofoam, paling atas selalu biofoam bosku. Nah, karena kita nggak punya yang biru tadi, kita pakai yang ini aja, kapas hijau ini, dapron yang hijau. Kemudian kita tes. Sebelum kita itu pakai ini dulu bosku, Aquabacter. Ini masih pertama instalasi, filternya belum matur. Kita sudah kasih pipa L di bawah situ ya. Nah, ini ukurannya 50 cm juga sama. Kita kocok dulu. Kocok, setelah itu jatuhkan sekitar 3 tetes. 3 tetes di awal pemakaian. Nah, kemudian kita nyalakan pompanya bosku yang ini ya. Ini sudah ada pompanya, tinggal kita nyalakan. Kita colok dulu bosku ya. Nah, jadi ini sudah kita colok bosku. Jadi seperti ini jatuhnya air ya. Ini pompa yang baru kita beli tadi, yang ini Hikari P1600. Nah bosku, videonya panjang, jadi biar paham gitu orang-orang yang baru belajar nyara ikan, tapi sering mati terus gitu bosku ya. Kasihan juga, soalnya beli-beli terus. Ini kita sharing bosku ya. Kalau punya tank agak panjang, pakai filter talang yang panjang, atau mau pakai mushroom bisa pakai akuarium yang filter samping seperti ini. Ada di video saya juga, cek cara instalasi, cuman saya lagi nggak sempat bikin bosku ya. Jadi seperti ini setupnya, kita lihat airnya jatuh. Ini sekitar 4 hari nih udah mulai matur, seminggu udah jernih banget, 3 hari udah mulai jernih. Jadi ini bosku ya, pompanya ya, kelihatan kotorannya bergerak ke arah pompa bosku ya. Berarti pompa ini lumayan bagus isapannya, 1700 liter per jam, tapi kuat isapannya bosku. Tuh kotorannya bergerak ya ke arah pompa, kesedot. Nah masuk, nanti lama-lama bersih bosku, jernih. Nah ini cara instalasinya seperti ini bosku. Nah ini untuk yang 2 susun seperti itu. Nah 2 susun seperti itu,
Dan ini instalasi yang tidak dua susun filter talangnya. Oke bosku, jadi semoga dipahamin konsepnya. Jadi konsepnya tuh kuncinya seperti ini, kapas media mekanis tidak terendam air bosku. Jadi lihat, nah, itu kesalahan orang biasa kadang. Berbeda dengan filter samping, konsepnya berbeda bosku. Dia harus rapat berlapis-lapis, kapasnya terendam air nggak masalah. Nah tapi beda dengan top filter seperti ini bosku. Top filter seperti ini karena apa ya, medianya sempit, nggak terlalu banyak, jadi bisa seperti ini. Beda dengan filter belakang atau sun filter bosku ya. Nah ini kita pembuatannya sama seperti yang saya di video saya itu, yang saya buat filter talang 50 cm. Caranya buatnya ada di sini bosku di video saya. Jadi air jatuhnya juga nggak ngerusak ikan bosku ya. Jadi airnya kepantul ke kaca, turun ke bawah, ke sini, kedorong ke sebelah, karena ini saya pakai sekat. Nah ini juga begitu konsepnya seperti itu, makanya bersih bosku, jernih banget. Nah jernih ya, ikan saya lihat ini habis kena grooming sekitar 14 hari lah, 2 minggu. 14 hari saya grooming pakai pelet lohan. Jadi hasilnya bagus bosku ya, maksimal. Nah, ini sudah matur filternya, kemudian yang ini belum matur. Lihat perbedaannya bosku, sangat beda bosku, jernihnya. Jadi saling berbagi bosku ya. Seperti ini penampakan daripada filter top filter talangnya. Jadi kita lihat sangat jernih bosku ya. Ini belum dinyalain air sudah jernih banget bosku, sudah jernih. Lagi kalau kita nyalain lampunya, nah kita lihat kayak aqua bosku. Beda dengan yang ini yang baru di setup. Nah kita bisa setup seperti ini juga ya, setup jadi seperti tadi, dikasih tatakan. Nah kita lihat bosku ya, bisa dengan 2 begini atau 3 terserah, bebas. Yang jelas paling atas tuh biofoam. Oke bosku, jadi ini yang seperti ini filter yang disusun 2, filter talang yang disusun 1, hanya 1 begini. Kinerjanya sama, ini susunan ini sama ini sama, cuman berbedanya kita langsung aplikasikan 1 filter talang. Beda dengan ini 2 tingkat. Jadi bosku, ini kasih sekedar informasi ya untuk kawan-kawan yang sering mati ikannya gara-gara top filternya kurang memadai ya bosku ya. Jadi kurang lebih seperti itu caranya merawat agar ikannya nggak sering mati bosku, terutama ikan koki. Ikan koki ini paling rawan dengan namanya amoniak bosku ya, gampang banget dia mati. Nah kalau begini dia alhamdulillah sehat-sehat bosku. Ya, jangan lupa dukung saya dengan like dan subscribe bosku ya. Jadi kalau ada video lagi insya Allah saya share lagi. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi bosku.